Jangan lupa like dan hype-nya kawan. Alamak, badak. Turuli, yuk badak-badak teuing. Alah, gak usah ngeyel. Jamnya, para murid bertarung secara berkelompok. Dan Flame bersiap dengan keyakinan bisa mengalahkan monster level 3 sendirian. Meski kelas Radiance miliknya tidak punya keuntungan khusus. Malah Flame lebih khawatir sama Aisele. Apakah ia akan berhasil di ujian ini bersama baik? Saat kelompok 16 selesai, sekarang giliran Flame untuk maju. Saat berjalan menuju arena dan melewati Bae, Flame terpeleset karena tali sepatunya. Sah, maneta nanaon? Alah, aing nyaris jatuh. Wow, hampang. Baik pun menurunkannya dan Flame pun berterima kasih. Tali sepatunya mau kuikat? Nggak usah, perasaanku sudah ikat. Sama Jackie, Flame pun sudah masuk ke arena dan Flame akan menghadapi monster Mid Giant seorang diri, membuat murid lain terheran-heran. Lalu monster menyerang lebih dulu. Seluduk babi mengumpulkan mana besar, mulai bersiap. Flame berhasil mengikatnya dengan sihir. Ia lalu menggunakan Matter Transformation. Tapi monster mulai melepaskan ikatan. Flame tetap bertahan, mengumpulkan energi. Kaki babi, beneran babi. Dan akhirnya suar berhasil melancarkan sihir pamungkasnya. Serangan itu berhasil menembus tubuh monster dan mengalahkannya. Para murid terkejut dan kagum karena Flame mampu mengalahkan monster sendirian. Saat meninggalkan arena, Flame terkejut melihat giliran kelompok 31 yang ternyata berisi Hong Bion dan Ma Yung Seong. Bion dan Ma Yung Seong maju ke arena, mendapat banyak sorakan dari murid lain. Flame heran karena dalam cerita novel mereka tidak punya hubungan. Namun kini satu tim. Mereka menghadapi monster Water Trigram Fish Pattern, makhluk kuat dengan atribut api, bumi, tanah, petir, dan kemampuan terbang. Flame menduga Bion sengaja mengincar poin besar. Saat monster itu ngapung, kukuruyu. Perasaan suaranya kayak gini? Gapalah, para murid heran kenapa kesatria berada di belakang Bishop. Lalu Mayung Seong swing melompat ke arah monster. Jauh pisan loncatannya. Alah, mual cukup. Tapi Mayung Seong menggunakan sihir tanah sebagai pijakan. Bion membantu dengan sihir api untuk melambungkan Yung Seong lebih tinggi. Sugih. Di saat Bion mengumpulkan mana, Mayung Seong menghantam monster dengan Giant Fish. Tung! Menjatuhkannya ke daratan. Ia lalu menahan monster dengan sihir bumi. Iya, taskete. Duar. Meski monster berhasil lepas, Bion sudah menyiapkan sihir api besar lalu menyerang. Layaknya Mr. Bean jatuh dari UFO, Mayung Seong menambah serangan dengan sihir petir. Monster itu pun akhirnya mati dan para murid terkejut melihat kekuatan murid kelas 1, menganggap mereka sang jenius. Bion bangga merasa baik tidak akan bisa menandingi poin kelompoknya berapapun monster yang ia pilih. Saat giliran Baek dan Aisele, Baek mengejutkan semua orang dengan meminta guru mengeluarkan 5 monster sekaligus. Betapa gilanya kelompok Baek dan Aisele. Tapi yang paling gila emang Baek. 5 monster yang dipanggil adalah Heimer Radun, Deadman Back Bull, Kaiden, Nami Slam, dan Sensitive Bat. Para peneliti langsung menyadari sesuatu dari pilihan ini. Bion pun bertanya pada Mayung Seong apakah ia tahu rencana Baek. Namun Yung Seong juga tidak tahu dan justru semakin penasaran. Guru Lee menanyakan siapa yang meminta monster tersebut dan Baek mengaku dirinya. Guru Lee menilai strategi ini akan mempersulit Bishop, tetapi Baek yakin justru strategi ini cocok untuk Bishop. Meski para peneliti masih bertanya-tanya, Guru Lee akhirnya menyetujui permintaan Baek dan memulai ujian. Apakah kau bisa? Insya Allah. Sip, kalau begitu. Hal ini membuat Aisele teringat percakapan semalam ketika ia bertanya mengapa Baek memilih dirinya, padahal Baek bisa masuk tim yang lebih baik. Baek menjawab memang ada murid yang lebih berbakat seperti Hong Bion dan Mayung Seong yang selalu peringkat pertama. Namun bagi Baek, memilih Aisele adalah keputusan terbaik karena ia percaya Aisele itu hebat. Kata-kata itu membuka mata Aisele lebar. Tak menyangka ada orang yang memujinya. Aisele tidak sepenuhnya paham alasan Baek, tapi ia yakin Baek punya maksud lain untuk ujian ini. Lalu ia mulai fokus mengumpulkan sihirnya. Murid lain terkejut melihat supernormal resonance milik Aisele karena sihir itu biasanya muncul saat mage berada dalam alam bawah sadar. Jika goyah sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Baek
terkesan melihat usaha Aisele, dan hal itu membuatnya semakin bersemangat menjalankan strategisnya. Loncat, bling, sah! Ia menggunakan bling dan berhasil menyerang monster Hyper Radun. Lalu ia mundur, baik memperhatikan reaksi Satman Black Bull yang tampak ingin menyerang Hammer Radun, dan ini sesuai rencananya. Baik berencana membasmi kelima monster sekaligus dengan cara mengadu domba agar saling bertarung. Para murid bingung melihat monster saling menyerang, baik tersenyum karena ini sesuai rencananya, yaitu strategi Throwing a Knife, menyingkirkan musuh dengan membuat mereka bertarung satu sama lain. Hammer Radun diserang lebih dulu, tanduknya menyala merah memicu amarah Sunbag Black Bull. Pasir dari Sandman mengenai Nami Slime, membuat Slime mengamuk agar tidak kering. Air dari Slime membuat Kaiden terganggu, lalu suara keras Kaiden memicu Sensitive Bat. Akhirnya pertarungan berantai terjadi antar Kaiden, Nami Slime, dan Sensitive Bat. Para peneliti kagum pada pengetahuan baik tentang monster, bahkan melebihi jurusan Beast. Ada juga guru lain kagum pada konsentrasi Aisele yang tetap fokus mengumpulkan mana meski situasi kacau. Saat Aisele hampir diserang Kaiden, baik dengan cepat menggunakan Blink, sah! Ada lagi batu besar mendekati Aisele. Plebeo Mayung Seong berkomentar pada Bion bahwa baik tampak seperti kesatria yang melindungi Tuan Putri. Hal ini membuat Bion terkejut. Saat Aisele fokus dalam proses pengumpulan mana, Aisele mulai membuka mata perlahan-lahan, dan Aisele berhasil menguasai sihir Crystal Flower. Ia menggunakan sihir es yang sangat indah, membekukan para monster hingga murid lain terpukau oleh kecantikan sihirnya. Meski monster sempat terlepas dari pembekuan hingga kekecewaan para peneliti, Aisele melanjutkan dengan sihir petirnya. Ternyata pembekuan tadi adalah strategis agar petir bisa merata ke semua monster. Serangan itu memusnahkan mereka dengan indahnya. Lalu Aisele teringat perkataan baik yang percaya padanya. Dulu ia ragu pada dirinya sendiri, namun sejak bersama baik, ia merasa bisa mengikuti cahaya masa depan dengan langkah baik sebagai panutannya. Pertarungan selesai. Aisele tersenyum bangga atas keberhasilannya. Sementara baik, udah selesaikah? Pegel gua. Pengumuman ujian menunjukkan baik berada di peringkat 1, sedangkan kelompok Bion di posisi kedua. Bion mengakui kekalahan, membuat Mayung Seong terkejut karena biasanya Bion sulit menerima kalah. Bion mulai berpikir, seandainya baik menjadi kesatriannya, mungkin sihirnya bisa sehebat Aisele. Ia bertanya-tanya mengapa baik tidak memilihnya, padahal ia seorang Tuan Putri. Rasa cemburu membuatnya memutuskan untuk menyelidiki baik sendiri. Saat Bion pergi, ia melihat Sayeran Orkan yang hanya terdiam. Lalu ia melewatinya dan Sayeran menatap Bion dari belakang, berpikir bahwa semua ini baru permulaan. Di sisi lain, Flame merenung sihir Crystal Flower milik Aisele. Menurutnya, kekuatan itu seharusnya muncul di masa depan karena keputusasaan Aisele. Namun baik berhasil memunculkannya tanpa rasa putus asa. Flame menduga baik mungkin karakter yang rela mengulang waktu karena sakit hati, sebab Aisele mencintai Mayung Seong. Dia penasaran apakah baik menyesal hidup tanpa dikenali oleh orang yang dicintainya. Sedangkan baik sendiri lagi melihat statusnya mendapatkan XP besar dan bonus Constellation Project. Dia bingung memilih item, lalu akhirnya memilih Leaf Funnel Green Key, sebuah kunci untuk masuk ke tempat para spirit. Namun untuk menggunakannya, ia harus keluar dari akademi yang kini keamanannya semakin ketat. Baik mulai memikirkan kemungkinan untuk bergabung dengan Eschool sebagai langkah berikutnya.